Perasaan saya ya justru sebenarnya menyesal karena saya melakukan pelanggaran sehingga di sini. Saya berharap dengan di sini juga saya menjadi cukup cerdas sehingga saya bisa berubah menjadi yang lebih baik. Bagaimana teman-teman yang belum ke masjid kami ajak ke masjid, yang masjid bagaimana bisa lebih dekat dengan Allah dan bisa membersihkan diri. Waktu saya masih di luar itu hampir tidak pernah. Kebebasan untuk memeluk suatu agama dan kepercayaan adalah hak asasi setiap manusia. Melalui undang-undang, negara hadir untuk melindungi hak asasi tersebut. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan masing-masing. Namun, bagaimana dengan mereka yang sedang berada di dalam lapas atau rutan? Saya Nova Nadi, selamat datang di Bali Suci episode Merdeka Beragama di dalam Rutan. Nama saya Daniel Lumanto. Agamanya Kristen Nasrani, usianya 30 tahun. Kasus saya narkoba. Saya di rutan ini sejak 19 Desember 2019. Saya putus 4 tahun 1 bulan. Saya Cong Daniel, 41, agama Katolik, kasus narkoba. Sejak 2020 bulan 11, 5 tahun 3 bulan. Nama saya Sugeng Mujiadi. Ya, saya sekarang 56 tahun. Kasusnya tipikor. Saya di sini sudah 5 tahun 5 bulan, Pak. Saya di rutan sejak tahun 2016, Pak. Puji Tuhan saya diberi kepercayaan sama Rutan Surabaya untuk menjadi koordinator di gereja ini. Setiap pagi jam 6.15 pasti sudah harus bangun karena untuk buka gereja 6:30 kita ada ibadah doa pagi. Kemudian jam 8 pagi ada ibadah misa, ya misa untuk umat Kristen Katolik. Kemudian disambung lagi jam 9 kita ada ibadah raya untuk Nasrani. Kemudian sampai 11:30 kita tutupan blok. Jam 2 kita ada ibadah lagi. Bagi yang umat Kristen Nasrani di dalam ada ibadah komsel, itu seperti persekutuan gitu, jadi lebih santai lah istilahnya, nggak terlalu formal. Yang Katolik ada ibadah doa rosario, itu tempatnya di depannya sebelah samping gereja ini juga. Kemudian sampai jam 4 ya hampir tiap hari seperti itu, jadi lumayan padat. Jadi saya banyak kegiatan di sini untuk lebih membuat saya menjadi lebih baik lah. Perasaan saya ya justru sebenarnya menyesal karena saya melakukan pelanggaran sehingga di sini. Ya saya berharap dengan di sini juga saya menjadi cukup cerdas sehingga saya bisa berubah menjadi yang lebih baik. Ya, saya masih merasa bersyukur ya telah dikaruniai kesehatan, dan saya bersyukur bisa membina ibadah di rutan ini setiap harinya. Alhamdulillah, sejak saya 2016 saya ikut kegiatan masjid, kemudian menjadi pengurus masjid sampai yang saat ini menjadi ketua yang dituakan yang di masjid di sini, di samping masjid. Kalau untuk Katolik itu di kisaran 10 orangan. Kita selalu berusaha mengajak, kita membina, kita jadi mengajak untuk beribadah, membina. Jadi yang sebelumnya mungkin teman-teman kita yang di luar belum pernah untuk beribadah, jadi kita ajak selalu beribadah setiap hari. Bagaimana teman-teman yang belum ke masjid kami ajak ke masjid, yang masjid bagaimana bisa lebih dekat dengan Allah dan bisa membersihkan diri. Kalau untuk di sini ya memang harus untuk ikut seperti ini karena ini adalah kegiatan yang positif untuk kita. Jadi kita juga dididik menjadi lebih baik, kegiatan kita juga lebih berguna. Daripada kita di blok nggak ngapa-ngapain, nggak ada kegiatan, lebih baik kan kita melakukan kegiatan.
saya bisa lebih dekat sama Tuhan, lebih bisa merasakan kebaikan Tuhan buat hidup saya, sehingga sebenarnya sangat menyesal dengan hidup-hidup yang lama itu. Jadi berharap supaya hidup saya lebih baik nanti keluar dari sini. Waktu saya masih di luar itu hampir tidak pernah. Ya banyak perubahan ya, banyak perubahan dan banyak mujizat-mujizat yang diberikan kepada saya. Kita ada program satu seperti saat ini ada tadarus. Jadi pagi mulai jam 8 sampai jam mau duhur, kemudian siang setelah duhur sampai mau asar. Setelah asar itu ada kajian tausiah. Kalau pagi ibadahnya dari jam 8 pagi sampai jam 9, terus nanti dilanjut siangnya jam 2 sampai jam 4 sore. Ya lebih seneng ya kalau untuk daripada tidak ada kegiatan apa-apa di dalam rutan Medaeng ini. Menambah rohani juga, hidup juga lebih tenang, lebih damai. Sebagai pimpinan dari perusahaan negara. Kalau dulu kita seolah-olah kerja itu siang malam untuk keluarga, tapi pribadi kita tidak pernah bersama-sama karena aku sih tugas aku, ternyata itu salah. Harus seimbang harusnya. Ya, jadi sinilah yang kita bisa juga memetik manfaat itu. Jadi hidup itu harus seimbang, tapi harus dengan satu lillahi ta'ala. Kalau di kantor saya kegiatan memang saya jalankan, insya Allah seperti ini ada tadarus itu. Cuma saya pribadi waktu itu tidak pernah mendampingi, karena saya waktu itu mendampingi para pimpinan daerah, sehingga seolah-olah saya itu menyuruh orang, tapi saya nggak pernah mengikuti. Ya, kalau di sini akhirnya suruh mendampingi terus. Banyak kejadian-kejadian istilahnya yang awal-awalan teman itu dia itu ngeluh macam-macam, akhirnya di sini sadar, akhirnya malah bertobat dan berjalan dengan baik. Kebebasan dalam melaksanakan ibadah itu merupakan kemerdekaan bagi setiap warga Indonesia, sehingga hak-haknya atas keyakinan untuk beragama tidak hilang walaupun mereka sedang melaksanakan hukuman pidana atau masa persidangan di rutan kelas 1 Surabaya ini. Terdampak dari penerapan PPKM berpengaruh kepada kegiatan keagamaan, di mana kegiatan keagamaan ini dapat terus terlaksana melalui virtual. Kita rutan kelas 1 Surabaya menyiapkan secara virtual, baik itu yang muslim melaksanakan virtual, tausiah secara virtual, kemudian yang Nasrani, gereja, ibadah secara virtual, itu tetap dilaksanakan setiap harinya. Karena apa? Karena inilah hak-hak dari warga negara Indonesia, walaupun mereka posisinya sedang berhadapan dengan hukum di rutan kelas 1 Surabaya. Kemerdekaan atas beragama harus tetap dijunjung tinggi. Untuk istri dan anak, saya harap selalu sabar untuk menunggu papanya dan banyak berdoa di luar supaya papanya bisa segera pulang. Pertama dari ibu saya sendiri, saya mohon maaf karena saya mungkin mengecewakan dengan ini. Dengan keluarga baik dulu, sebelum saya di sini, saya di luar pun dulu jarang sekali kumpul. Dengan anak-anak pun begitu. Nah, insya Allah ke depan itu yang akan saya perbaiki dengan adanya di. Mungkin bagi yang menonton saya, yang kenal dengan saya, mungkin saya ada salah, saya minta maaf. Tapi kita percayalah, saya keluar akan menjadi seorang yang lebih baik daripada yang dulu, karena di tempat inilah saya banyak belajar, saya bisa dekat sama Tuhan, saya bisa banyak berubah di tempat ini. Jadi tunggu saya di luar ya.